Halo teman-teman, para sahabat, subscriber, dan pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang risiko mengabaikan WA dan telepon dari DC Pinjol. Apa risiko-risikonya? Silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip supaya Anda tidak gagal paham nantinya. Bagi teman-teman yang gagal bayar, yang sedang terlilit hutang pada saat ini dan tidak bisa membayar angsuran, jangan pernah takut oleh ancaman-ancaman atau teror-teror dari debt collector pinjaman online. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang mengalami hal seperti ini. Bukan Anda satu-satunya di dunia yang mengalami seperti ini. Dan sudah banyak yang melewati hal-hal seperti ini. Tapi buktinya semua masalah bisa terselesaikan. Dan kita juga perlu ingat bahwa sudah banyak masalah yang kita lalui di masa-masa lalu, bahkan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi sekarang ini. Hanya gagal bayar, ya. Jadi semua terlewati. Buktinya sampai sekarang kita bisa berdiri di sini, kita sehat, ya. Kita tidak kekurangan apapun. Hanya saja, kadang-kadang pikiran kita inilah yang membuat kita seolah-olah dalam keadaan yang sangat susah. Padahal sebenarnya kalau kita mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini dan kita mau berubah untuk masa depan yang lebih baik, pasti kita bisa akan lalui semua ini dengan semangat yang tidak akan pudar. Menjawab pertanyaan dari teman-teman di beberapa kolom komentar di video-video saya mengenai risiko apa sih yang terjadi bila para nasabah gagal bayar pinjol itu mengabaikan semua bentuk WA, semua bentuk telepon yang masuk ke handphone mereka. Nah, apa saja risikonya dan bagaimana nanti kelanjutannya ke depannya tentang telah mengabaikan seluruh WA dan telepon dari DC Pinjol ini? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman, baik di kolom komentar video-video saya, baik yang langsung DM ke saya, baik yang melalui WA, bahkan sampai ada yang kirim email ke saya. Luar biasa ya teman-teman mengenai gagal bayar ini. Beberapa orang yang pada saat gagal bayar sering bertanya, saya posisi gagal bayar, tapi saya takut dan saya sering mengabaikan WA-WA yang masuk. Sering mengabaikan telepon. Kadang-kadang begitu ada telepon masuk, nasabah itu udah ngeri duluan, ya. Aduh, ini siapa ya? Nomornya tidak ada di daftar kontak. Nomor ini tidak dikenal. Nomornya seperti nomor kantor yang diawali dengan 021 sekian-sekian. Aduh, ada juga nomor dari 0896. Nggak kenal nomornya. Dan ada banyak kemiripan dari nomor-nomor telepon yang masuk itu. Ya, biasanya kan banyak kemiripan tuh. Misalnya 0896, nanti belakangnya 3734, terus ada lagi nanti 3735, 3736 dan seterusnya, ya. Nah, ini sudah membuat mereka curiga ini. Jangan-jangan ini memang dari DC Pinjol. Saya katakan iya, memang benar. Kemungkinan besar itu adalah dari DC Pinjol. Karena nomor-nomor DC itu biasanya berurutan hitungannya seperti itu ya. Itu dari DC yang menelpon. Nah, sekarang permasalahan utamanya adalah bagaimana sih jika mengabaikan teleponan atau WA? Apa sih risikonya ketika kita mengabaikan segala bentuk WA yang masuk, ancaman-ancaman WA dari penagih-penagih itu, ancaman-ancaman penagihan atau apapun yang masuk dari DC Pinjol? Teman-teman semuanya, sebenarnya apa yang sudah Anda lakukan dengan cara mengabaikan segala bentuk WA, segala bentuk SMS, bahkan telepon sekalipun dari DC Pinjolnya, itu semua sudah merupakan tindakan yang tepat untuk mengurangi emosi, tekanan, sekaligus untuk meminimalisir ketakutan-ketakutan, pikiran-pikiran Anda yang menghantui, yang timbul dalam diri Anda. Ini adalah sebagai bentuk agar Anda tidak down, supaya mental Anda terjaga. Semangat tidak jatuh, agar Anda tetap menjaga stabilitas psikologi Anda tetap dalam posisi dan kondisi yang konstan. Kenapa? Sebab ketika Anda membaca WA, rentetan teror WA yang menyatakan kami dari pinjol A, kami dari pinjol B, kami dari pinjol C, dan seterusnya,
meminta Anda untuk segera melakukan pembayaran maksimal jam 16, jam 17, jam 18, dan seterusnya. Kami tunggu konfirmasi pembayarannya. Jika belum dibayar juga, maka kami akan sebar data Anda. Kami akan hubungi semua kontak Anda. Kami akan laporkan Anda telah melakukan penipuan karena telah memakai uang perusahaan tapi Anda tidak mengembalikannya. Kami akan bawa RT RW ke rumah Anda. Kami akan datang ke rumah Anda. Kami akan sita barang-barang di rumah Anda. Kami akan, dan kata-kata ancaman lainnya. Begitu juga kalimat-kalimat yang hadir lewat SMS atau WA. Nah, itu yang akan membuat mental Anda jatuh. Bagi Anda yang benar-benar baru gagal bayar, percayalah, ya. Sebagaimanapun matangnya mental Anda, sehebat apapun semangat Anda, tapi ketika Anda pertama kali gagal bayar dan Anda pertama kali menerima yang namanya chat yang dilontarkan oleh DC, oleh debt collector, ya, berupa pertanyaan, kapan mau bayar? Berupa teror, ancaman, caci makian, segala macamnya itu. Saya yakin pasti Anda akan emosional dan langsung naik darah. Kesel. Bahkan mungkin Anda akan langsung down, stres, pucat, dan jantung Anda pun dak-dikduk ketika itu juga. Pikiran jadi kacau. Gimana ya? Besok gimana ya? Apa jadinya ya kalau mereka nanti datang? Bagaimana nanti kalau semua orang tahu saya berhutang? Bagaimana nanti kalau itu pasti pikiran Anda langsung tidak tenang. Pikiran langsung kemana-mana tuh. Nah, itulah makanya kenapa saya katakan tindakan-tindakan Anda mengabaikan segala bentuk WA, SMS, ataupun telepon yang masuk dari debt collector sudah merupakan tindakan yang paling tepat dan benar. Tindakan yang bijak. Ketika Anda memang benar-benar tidak menginginkan situasi Anda berubah menjadi lebih buruk, menjadi kacau, ya, tidak ingin kondisi pikiran dan kondisi jiwa Anda terganggu, menjadi kacau balau, untuk itu, hal ini adalah hal yang paling tepat, keputusan yang paling bijak, ya, dan saya appreciate itu. Ketika Anda mengabaikan seluruh bentuk WA maupun SMS yang masuk. Nah, terus ini kelanjutannya gimana, Pak? Saya takut kalau misalnya saya mengatakan atau saya mengabaikan atau tidak merespon DC-nya, karena ada beberapa ancaman ketika mengabaikan akan langsung dimasukkan datanya ke Disduk Capil. Ada yang bilang nanti nomor NIK-nya atau KTP-nya akan diblokir. Ada DC juga yang bilang nanti ketika mengabaikan kami akan kirim DC ke rumah Anda. Kami akan segera masukkan Anda sebagai nasabah yang di blacklist BI Checking sehingga Anda tidak bisa pinjam di mana-mana. Dan Anda tidak akan bisa melakukan atau mendapat fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun lagi. Nah, resiko-resiko yang terjadi memang betul diantaranya seperti itu. Tapi resiko terberat tidak akan pernah terjadi. Ya, kawan-kawan perlu pahami itu. Seperti dilaporin polisi, dibawa RT RW, barang-barang di rumah disita, dan lain-lain. Hal seperti itu adalah hanya dongeng belaka. Hal seperti itu, ya, dibilang bahwa Anda akan diblokir NIK-nya, Anda akan diblokir KTP-nya, Anda akan diblokir aksesnya ke berbagai pinjaman lain. Silahkan saja kalau memang mau diblokir. Dan kalau memang bisa mereka membuktikannya. Tapi buktinya sampai dengan saat ini belum pernah ada pinjol, ya, yang walaupun itu pinjol legal sekalipun, pinjol besar sekalipun, ya, perusahaannya sebesar apapun, belum pernah ada satupun dari mereka yang mampu memblokir yang namanya NIK dari si nasabah. Memblokir KTP nasabah, memblokir BPJS nasabah, memblokir rekening nasabah, ya, rekening bank. Nggak ada akses mereka atau wewenang mereka untuk melakukan itu. Kalimat-kalimat itu hanyalah untuk menakut-nakuti Anda. Yang tujuannya hanyalah untuk membuat Anda down. Jadi memang begitulah trik si DC ini, ya, ketika berhadapan dengan nasabah. Bagaimana memukul mental Anda sehingga jatuh berkeping-keping, ya. Bagaimana menghantam mental Anda terlebih dahulu supaya mental Anda ciut dan Anda segera menuruti semua keinginan mereka untuk segera melakukan pembayaran. Paham ya poinnya? Itulah tujuan mereka. Ngeri ya maksud atau tujuan mereka melakukan itu semua? Jadi segala macam bentuk teror
atau apapun itu mereka lakukan hanyalah untuk membuat Anda segera melakukan pembayaran. Hanya untuk membuat Anda takut supaya Anda segera menyelesaikan segala pembayaran Anda. Makanya, cara-cara Anda mengabaikan semua hal tadi itu, yaitu telepon, WA, SMS, itu sudah merupakan cara yang terbaik. Ya, cara Anda tidak membalas atau tidak membuka chat WA, cara Anda tidak mengangkat telepon, itu sudah merupakan perbuatan yang paling tepat. Ya, dan itu tidak mengandung resiko apapun, apalagi seperti yang mereka katakan, resiko hukum, ya. Itu sangat tidak mungkin terjadi karena mengabaikan itu semua. Sekali lagi ya, bentuk Anda mengabaikan segala macam telepon, WA, Anda mengabaikan chat yang tidak dibalas, SMS yang tidak dibalas, tidak akan pernah berisiko yang fatal, apalagi mengenai risiko hukum. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau misalnya ancaman mereka terjadi, kalau misalnya ya, semisal nih, ya, saya tidak angkat telepon, saya tidak membalas chatnya, mereka akan datang untuk mempertanyakan, bahkan mereka akan menggandeng Bapak RT dan Pak RW untuk dijadikan sebagai saksi atau mendampingi mereka ketika mereka nagih datang ke rumah. Nggak usah takut, ya. Seperti itu tadi yang saya bilang, apapun bentuk ancaman mereka, sehebat apapun intimidasi mereka itu hanyalah rangkaian kata-kata, rangkaian kalimat-kalimat yang sudah disusun dan dirangkai kalimat itu sedemikian rupa supaya kalimat itu membuat Anda takut, mungkin agar kalian benar-benar depresi, agar kalian benar-benar takut, sehingga kalian langsung mengikuti apa saja yang diperintahkan mereka, agar Anda segera mencari pinjaman, ya. Langsung mencari dana talangan atau uang apapun agar melakukan pembayaran saat itu juga. Saya paham betul cara kerja mereka. Karena saya pernah bekerja di pembiayaan dan saya sering berbagi cerita dengan para debt collector, baik DC leasing maupun DC pinjol. Saya sudah lebih dari 10 tahun ada di sana, ya. Jadi saya sudah paham betul. Udah hafal betul bagaimana cara-cara mereka menjatuhkan mental nasabah. Karena memang menjatuhkan mental nasabah itu adalah tujuan utama mereka. Bagaimana cara mereka menggertak nasabah untuk nasabah itu benar-benar ciut, ya? Itu adalah poin utama pekerjaan mereka. Anda mau menjadi bagian utama dari pekerjaan mereka, sementara mereka akan bisa menikmati uang insentif, bisa menikmati uang gajian dari hasil menciutkan nyali Anda, dari hasil pembayaran angsuran yang Anda berikan dengan susah payah. Sementara Anda mencari dana atau uang pontang-panting ke sana sini, mencari pinjaman, mencari dana talangan, hanya untuk membayar angsuran. Setelah mereka mengancam-ngancam Anda, setelah mereka berhasil menakut-nakuti Anda, membuat mental Anda down. Kasarnya, mereka sebenarnya mempermainkan Anda lewat emosi dan mental Anda. Nah, terbuka kan sekarang, ya, bahwa semua itu hanyalah semata-mata untuk membuat Anda takut. Ancaman-ancaman tadi itu sebenarnya tidak ada dan tidak akan pernah itu terjadi, ya. Tidak akan pernah terjadi risiko apapun. Kalaupun mereka sampai datang ke tempat kediaman Anda, tidak akan terjadi apa-apa. Dan mereka tidak akan mampu melakukan apapun. Dan Anda, ketika mereka datang ke tempat Anda, yang pertama Anda harus lakukan adalah memeriksa semua dokumen kelengkapannya. Minta ID card-nya, minta surat tugasnya. Dan yang ketiga, periksa sertifikasi profesi penagihannya. Pastikan KTP-nya sesuai dengan data yang ada di ketiga surat tadi. Semuanya harus Anda periksa dengan teliti. Apakah sesuai, apakah namanya berbeda. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Sudah paham ya? Jadi tidak perlu lagi bertanya risiko apa yang akan terjadi ketika Anda mengabaikan SMS, mengabaikan WA, maupun menolak untuk berbicara via telepon dengan DC pinjolnya. Tidak ada risiko yang berarti. Kalau mengenai masuk slik OJK, ya, itu sudah jadi konsekuensi kalau kalian menunggak. Tapi resiko-resiko lainnya seperti resiko bahwa kalian akan di blacklist, rekening bank akan diblokir, KTP, NIK akan diblokir, BPJS akan diblokir, akan dilaporkan penggelapan, dilaporkan polisi dan lain-lain, semuanya itu tidak ada. Semuanya itu hanya hoaks belaka. Hanya kebohongan yang diciptakan oleh para DC
untuk mereka berkomplot membohongi Anda supaya Anda benar-benar takut, Anda benar-benar cemas, lalu Anda nyari utangan ke sana kemari untuk membayar seluruh tagihan-tagihan yang mereka tagih. Nah, dari pemaparan-pemaparan tadi, sudah jelas ya teman-teman, sudah terang benderang, sudah detail saya jelaskan ya. Kenapa tidak ada risiko yang berarti, risiko yang fatal, risiko hukum itu semua tidak akan terjadi. Mereka juga sering menakut-nakuti bahwa ketika Anda tidak merespon kami, berarti Anda sudah setuju bahwa kami akan melakukan tindakan hukum. Misalnya, akan menggugat Anda. Kami akan melaporkan Anda dengan tindak pidana penipuan, dengan tindak pidana penggelapan, ya, karena telah melarikan dana perusahaan. Apanya yang digelapkan? Apanya yang dilarikan, ya? Jadi teman-teman semua, jangan pernah termakan oleh kibulan demi kibulan yang DC ciptakan, ya. Jadi mulai saat ini, Anda cukup merespon segala bentuk dari ancaman-ancaman tersebut dengan senyum, ya. Senyum aja. Karena itu hanyalah bagian dari trik pekerjaan mereka untuk membuat Anda takut. Jadi semua bentuk-bentuk ancaman dari WA, dari SMS, dari telepon Anda abaikan saja. Dan pastikan mental Anda baik-baik saja. Karena tidak akan ada risiko apapun yang berarti terjadi. Jangan sampai hanya karena teroran-teroran tersebut, ya, Anda jadi gampang emosi, Anda bertengkar dengan pasangan Anda marah-marah kepada anak Anda, ya, dan Anda tidak bergaul lagi dengan lingkungan, Anda kehilangan pekerjaan, Anda kehilangan kebahagiaan dalam hidup Anda. Jangan sampai itu terjadi, ya. Itulah mengapa tadi di awal saya katakan bahwa semua permasalahan pasti akan terlewati. Dan bukan hanya Anda yang mengalami seperti ini. Sudah banyak yang mengalami bahkan melewati hal gagal bayar seperti ini. Buktinya mereka baik-baik saja, sehat-sehat aja. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa tertawa. Kenapa? Karena mereka sudah banyak menonton atau memahami video-video seperti ini. Sehingga rahasia-rahasia debt collector seperti ini mereka sudah pahami. Sehingga mereka tidak mempan lagi dengan cara-cara seperti ini. Oke teman-teman, jadi diabaikan saja ya, jangan digubris supaya Anda tetap bahagia ya. Apabila debt collectornya datang, hadapi seperti yang saya katakan tadi. Apabila data-datanya tidak lengkap, suruh aja debt collectornya pulang. Karena mereka tidak akan bisa mengapa-ngapain Anda. Mereka tidak akan bisa memarahi Anda, bahkan melakukan kekerasan kepada Anda. Jika itu terjadi, Anda bisa melaporkan debt collectornya. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman, tetap semangat. Jangan kendor, karena semua masalah pasti ada solusinya. Akhir kata, saya ucapkan salam sahabat.